hormat. Halo pendengar dan pemirsa RRI Programa 1 Semarang. Bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan rahayu. Pendengar dan pemirsa, aku mau pantun dulu nih. Pergi ke pasar membeli buah. Buah dimakan bersama mami. Hai pemirsa dan pendengar di rumah. Selamat menikmati acara kami. Senang sekali dong pastinya hari ini kita dapat bertemu dalam pandang acara Dunia Kecil Pro 1 RRI Semarang. Bersama SD Lab School UNES istimewa. Dengan mengusung tema yang sangat spektakuler, yakni pelopor kecemerlangan pendidikan dengan menghasilkan insan cerdas multitalenta. Pendengar dan pemirsa RRI Semarang, saya mau tahu nih, sudah tahu SD Lab School UNES apa belum ya? Nah, jadi SD Lab School UNES itu merupakan sekolah dasar laboratorium Universitas Negeri Semarang yang bertujuan untuk mendidik anak menjadi cerdas, multitalenta, religius, dan berkarakter. Untuk lokasi SD Lab School UNES sendiri terletak di Jalan Menoreh Tengah 10 nomor 4 Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Pastinya sudah banyak sekali prestasi yang membanggakan dan berhasil diraih oleh siswa-siswi SD Lab School UNES baik dari tingkat
kota, provinsi, nasional maupun internasional loh. Luar biasa sekali kan? Oh iya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Karya Sinaria Andadayu Putra Sihite dari kelas 5B SD Lab School UNES. Alhamdulillah, berbagai prestasi dan kejuaraan di bidang sains dan matematika berhasil saya dapatkan, diantaranya seperti juara 1 sains kategori SD kelas 5 yang diselenggarakan Nusa Putra Competition. Peraih predikat merit mata pelajaran matematika dan sains dalam Visitama Olimpiade tingkat Kota Kabupaten Semarang tahun 2024. Juara 2 lomba matematika dan sains 5-6 level 3 tingkat Semarang Fun Competition Gramedia. Juara 2 lomba matematika dan sains tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Visitama. Selain dukungan hebat, doa dan restu dari orang tua, tidak lain dan tidak bukan, prestasi tersebut bisa saya dapatkan berkat bimbingan dari Bapak Ibu Guru yang hebat di SD Lab School UNES. SD Lab School UNES tidak mengunggulkan prestasi akademik, namun juga memfasilitasi ekstrakurikuler dan LLC Lab School Learning Center sebagai wadah untuk menggali potensi, mengembangkan bakat, dan minat serta mendidik siswa menjadi berkarakter. Baiklah, akan ada spektakuler performance dari siswa-siswi berprestasi SD Lab School UNES, baik dari bidang akademik, kesenian, religi, olahraga, maupun teknologi. Langsung saja, marilah kita sambut bersama Kak Kirana Zahwa Makaila kelas 6A yang akan menampilkan tari kembang Dukder. Selamat menyaksikan. Tari Kembang Dukder. Tari Kembang Dukder merupakan sebuah tarian yang menggambarkan kelincahan dan sukacita remaja putri Semarang yang mencerminkan keberagaman budaya Jawa, Arab, dan Tionghoa. Tarian ini merupakan bagian dari tradisi Dukderan, sebuah ritual yang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Nama Dukderan sendiri berasal dari gabungan kata duk yang merujuk pada suara beduk yang ditabuh dan der yang merujuk pada suara meriam yang dibunyikan sebagai tanda dimulainya bulan suci Ramadan. Melalui tari kembang Dukder, semangat dan kegembiraan menyambut Ramadan tergambar dengan indah dalam setiap gerakan tarian yang lincah dan penuh makna. Dua lolo.
Wow, luar biasa sekali ya Kak Kirana. Sudah tidak diragukan lagi pastinya. Banyak sekali prestasi yang sudah diraih. Antaranya adalah juara 1 Tari Kreasi Jawa Tunggal sekota Semarang Fantasy Span. Juara 1 Lomba Tari Anak Kreasi Baru tingkat SD Kota Semarang dan sekitarnya. Juara 2 kompetisi tradisional anak yang diselenggarakan oleh Hyundai Motors Indonesia tahun 2024. Dan masih banyak lagi loh. Kalau boleh tahu nih Kak Kirana, latihannya berapa lama untuk tampil hari ini? 1 hari. Wah, luar biasa sekali ya. Kalau memulai belajar tarinya dari kapan Kak? Dari TK. Wah, keren banget Kak. Terima kasih ya Kak. Sukses selalu untuk Kakak Kirana. Boleh kembali ke tempat ya Kak? Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama suara emas dari Kak Arjuna Saputra kelas 6B yang akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Gala Bunga Matahari. Mungkinkah kau mampir
Wow, luar biasa sekali Kak Arjuna. Pendengar dan pemirsa, Kak Arjuna ini mempunyai banyak prestasi yang didapatkan dari dunia tarik suara. Di antaranya adalah juara 1 lomba menyanyi duet lagu religi, juara 2 lomba solo vokal, Festival Lomba Seni Siswa Nasional FLS 2N. Juara 2 lomba menyanyi tingkat Jateng Daerah Istimewa Yogyakarta di Transmat Maguwo Harjo, Jogja. Dan masih banyak lagi loh. Kak Arjuna, latihannya berapa lama nih untuk ikut lomba? 3 hari. Kalau boleh tahu, siapa nih penyanyi idola Kak Arjuna? Christina Aguilera. Wah, keren banget Kak. Baik Kak, semoga bisa menjadi penyanyi terkenal di masa depan seperti idola Kak Arjuna ya. Terima kasih Kak, sukses selalu ya. Boleh kembali ke tempat. Pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Semarang, setelah ini ada penampilan geguritan loh dari Kenzi Fadil Aska Dema Putra dari kelas 5C dengan judul Dolanan. Dolanan kaanggit dening Parpal Purwanto nalikane padang bulan Mbah Kakung ngajak dolanan gegojekan ing plataran jlembreng kloso karo nyawang lintang kae sawangen lintang waluku sing biyen tansah ngancani aku gobak sotor nganti parak wengi Mbah Putri nuli imbal nalikane padang bulan bocah wadon ora ketinggalan ambyur ing plataran sarbiah delikan utawa gacaran saiki dolanan kari cerita awit platarane wis sepi bro ora ana bocah lan kumlebate padha karem ing kamar dolanan HP saiki dolanan wis munggah YouTube sing nonton para wong tuwa karo ngelus dodo awit bocah-bocah malah seneng nembang bojo loro utawa nonton kartun Lego sing gawe ati mlongo. Saya sangat Mas Aska. Mas Aska ini telah berhasil meraih juara 1 lomba Festival Tunas Bahasa Ibu VTBI Membaca Geguritan. Sukses selalu nggih Mas Aska. Amin, terima kasih Mas Carol. Matur nuwun Mas Aska, boleh kembali ke tempat. Siswa berprestasi selanjutnya dari bidang seni rupa nih. Langsung saja kita panggilkan Naura Firdaus Wito kelas 5C.
Wow, sangat menakjubkan dan memukau sekali ya hasil karya-karya dari Naura ini. Naura ini berhasil meraih sejumlah penghargaan, diantaranya adalah juara 2 gambar bercerita FLS 2N, juara 2 lomba mata pelajaran dan seni Islami MAPSI lomba kaligrafi, juara 3 Tandoku Putri Q5 kelompok C, kelompok festival dalam kejuaraan Open Sorinji Kempo Piala KONI Kota Semarang setara nasional yang diselenggarakan di Auditorium Imam Barjo Universitas Diponegoro Semarang. Naura, aku mau tanya dong, kalau gambar yang mendapat juara ini menceritakan tentang apa, Nau? Menceritakan tentang jika kamu melihat bumi dari luar angkasa. Berapa lama biasanya kamu membutuhkan waktu untuk menyelesaikan satu karya gambar? 2-3 jam. Apa teknik atau alat gambar favoritmu, Nau? Misalnya, apakah kamu lebih suka menggunakan pensil warna, cat air, atau lainnya? Aku lebih suka memakai krayon. Bagaimana perasaanmu ketika bisa menjadi juara? Aku senang sekali. Harapan untuk masa depanmu kira-kira apa sih, Nau? Semoga lebih banyak mendapatkan piala dan juara. Baik, siap. Terima kasih banyak, Naura. Sukses selalu ya. Iya, terima kasih Carol. Sama-sama. Pemirsa dan pendengar, kalau tadi telah ditampilkan prestasi-prestasi yang sangat membanggakan dari bidang kesenian loh. Setelah ini akan ada penampilan dari bidang religi. Sudah tidak perlu lama-lama lagi, mari kita panggilkan Gracela Masayu Jesslyn Maheswari kelas 5A yang akan membawakan cerita Alkitab dengan judul Yesus Menghentikan Badai. Selamat menyaksikan. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita tentang mujizat Tuhan Yesus meredakan badai. Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita simak ceritanya bersama-sama. Cerita ini dimulai ketika Yesus sedang mengajar orang banyak di tepi danau Galilea. Ketika hari sudah mulai petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka pun meninggalkan orang banyak itu dan berlayar diikuti perahu lainnya. Di tengah perjalanan itu, tiba-tiba mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak yang bermasuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu penuh dengan air. Mereka pun menjadi sangat takut. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Kemudian murid-muridnya membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita akan binasa? Kita akan celaka. Ombak dan badai menghantam kita." Yesus pun bangun, membentak angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus pun berkata kepada mereka, "Di manakah imanmu? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka pun menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lainnya, "Siapakah sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kisah ini
adalah cerminan kita dalam melewati kesulitan hidup yang disertai dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tapi yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah terlambat mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Sekian cerita dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Luar biasa sekali, keren banget penampilan kamu, Jess. Teman kita Jess ini sudah mempunyai segudang prestasi baik akademik maupun non-akademik loh. Di antaranya adalah peraih medali perak bahasa Inggris level 3 pada babak grand final kompetisi matematika dan sains bahasa Inggris yang diselenggarakan Chanakya Ekadanta Olimpiade tingkat nasional. Peraih gold medal bahasa Inggris tingkat 5 SD dan gold medal sains kelas 5 SD pada babak penyisihan Student Challenge 6 tingkat Kota Semarang yang diselenggarakan PT Chanakya Ekadanta Academy. Juara 1 lomba mata pelajaran agama Kristen cerita Alkitab. Jess, bagaimana sih tips supaya percaya diri dan tampil di depan banyak orang? Untuk bisa tampil di depan banyak orang, harus banyak berlatih, menguasai materi, dan percaya kepada kemampuan diri sendiri bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Wah, begitu ya. Bisa dipraktekin nih teman-teman. Kemudian mau tahu dong Jess, perasaannya ketika menjadi juara itu bagaimana sih? Seneng gak atau malah deg-degan? Tentunya perasaan yang aku rasain senang, bangga, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Selalu bersyukur pastinya ya Jess, karena bisa membanggakan orang tua. Baiklah Jess, thanks for your performance. See you. Pendengar dan pemirsa, setelah yang satu ini adalah prestasi dari cabang olahraga loh yang menjadi idola kita semua. Langsung saja kita panggilkan pesepak bola andalan kita yaitu Zildo Rizky Aditya kelas 4B dan Aldrik Zain Malik kelas 5B.
Wih, keren banget pesepak bola kita. Jadi teman kita Zildon dan Zain ini telah berhasil meraih banyak sekali prestasi di bidang sepak bola. Dari Zildon dulu ya teman-teman. Juara 1 turnamen anniversary SSB Putra Tangkas KU 2015. Juara 1 FG SSB EPFC KU 2025 sampai 2018. Juara 1 FG Royal Jisfisiku 2015. Keren banget ya. Teman kita Zain ini juga tidak kalah loh. Kerennya banyak juga prestasi dari bidang sepak bola. Seperti juara 1 grassroots Jawa Tengah KU 2015 di Solo tahun 2024. Juara 1 KU 2012 Anniversary TCS Sadewa Semarang tahun 2024. Juara 1 KU 2013 Festival Sepak Bola Usia Dini di Temanggung tahun 2024. Dan masih banyak lagi loh teman-teman. Zildon dan Zain, bagi pengalamannya dong. Kamu mulai latihan sepak bola dari kapan nih? Saat 2022 awal, pas itu umur saya 7 tahun, kelas 1 SD. Kalau saya itu dari TKA. Pas itu saya bosan hanya di rumah saja dan mama memasukkan saya ke SSB. Gimana sih perasaannya jika kita bisa meraih kejuaraan? Wah, saya ya sangat senang sekali. Apalagi juara 1. Saya sangat senang sekali. Saya itu jika ada turnamen pengennya menang terus dan juara 1 terus. Kalau saya itu sangat senang dan bangga sekali. Saya ingin menjadi yang trofi yang banyak. Berapa lama biasanya kamu berlatih setiap minggunya Zildon dan Zain? Dan bagian apa sih dari latihan yang paling kamu sukai? Saya berlatih dalam setiap minggunya itu tiga kali sekali dalam waktu 3 jam. Dan bagian yang saya sukai adalah fast passing. Fast passing berguna untuk serangan balik dan membuat lawan bingung dan susah mengejar bola. Dan timku bisa mencetak gol dengan cepat. Kalau saya itu 3 kali dalam seminggu dan posisi yang saya sukai adalah dribbling, passing, dan shooting. Apa sih tantangan terbesar yang pernah kamu hadapi saat bertanding di lapangan? Tantangan terbesar saya yaitu hujan. Hujan membuat lapangan becek dan tergenang air. Dan saat saya berlari itu sangatlah berat untuk berlari. Dan saat saya menendang bola itu bolanya malah berhenti. Kalau saya itu di 2012 ini, saya sebenarnya KU 2013 dan lawan saya di lapangan lebih besar. Siapa pemain bola profesional atau atlet yang menjadi inspirasimu? Pemain idola saya yaitu Calvin Verdong. Calvin Verdong adalah pemain sepak bola profesional. Dan sampai-sampai jika saya di lapangan itu adalah Zildon. Zildon gabungan Zildo dan Verdong. Kalau saya itu idola saya adalah Lionel Messi. Karena Lionel Messi mempunyai trofi terbanyak di dunia. Apa sih cita-citamu di masa depan? Apakah kamu bercita-cita menjadi atlet profesional? Ya, tentu saja. Saya mau menjadi pemain bola profesional seperti Calvin Verdong. Dan saya mau sekali membela timnas Indonesia. Kalau saya itu saya ingin menjadi Lionel Messi. Ingin seperti Lionel Messi untuk memenangkan trofi yang banyak. Wow, amin. Aku doakan semoga apa yang kamu harapkan bisa terwujud ya Zildon dan Zain. Sukses selalu Zildon dan Zain. Boleh kembali ke tempat. Makasih Carol. Kalau tadi ada sepak bola, selanjutnya ada juga nih prestasi membanggakan dari cabang olahraga sepatu roda. Bersama Mayu Hayuning Bawana Yoga kelas 2A.
Wah, kecil-kecil cabai rawit nih. Sudah banyak sekali prestasi yang membanggakan yang sudah diraih pastinya. Ada dong. Peraih silver medal on free slalom beginner girls. Peraih silver medal on classic slalom beginner girls. Gold medal on skate cross beginner girls. Pada Kejurnas Inline Freestyle Roda Karta Yogyakarta 20-23 Desember 2024. Juara 1 kelas pemuda K1 putri 50 meter dan 100 meter pada kejuaraan sepatu roda terbuka tingkat nasional Bupati Bantul Cup 3 tahun 2024. Juara 2 kelas 1-2 SD nomor 50 meter dan 100 meter pada kejuaraan sepatu roda antar pelajar se-Indonesia dalam rangka HUT penerbat 65 tahun. Masya Allah, luar biasa sekali nih Dek Mayu dari kelas 2A ini. Gimana sih perasaannya Dek ketika kita bisa meraih kejuaraan? Senang sekali. Sejak kapan Dek kamu belajar dan berlatih sepatu roda? Sejak bulan Agustus 2024. Berapa kali dalam seminggu kamu berlatih sepatu roda? 3 kali dalam seminggu. Mengapa kamu menyukai bermain sepatu roda? Karena bisa mendapatkan medali, mempelajari trik-trik sepatu roda, dan mempunyai banyak teman. Apakah cita-citamu di masa depan ingin menjadi atlet sepatu roda profesional? Ya, aku ingin sekali menjadi atlet sepatu roda. Sukses selalu ya Dek Mayu dari kelas 2A. Terima kasih Dek. Terima kasih ya. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya ada penampilan dari Taekwondo SD Lab School UNES dari Nova Rizky Rahman kelas 4A dan Aidewi Sintia Saraswati Putri kelas 5A dan Faik Muhammad Arsyad kelas 5A. Selamat menyaksikan. Salah satu ekstrakurikuler unggulan di SD Lab School UNES adalah Taekwondo. Ekstrakurikuler Taekwondo telah melahirkan bibit-bibit unggul yang memperoleh kejuaraan di tingkat kota, provinsi, hingga nasional. Di dalam Taekwondo dikenal dengan beberapa gerakan dasar, antara lain tangkisan bawah atau arimaki, tendangan atau apicaki, pukulan 2 kali ke arah depan ulu hati atau disebut dengan Mongtong Dopion Juri. Tangkisan ke depan sasaran leher atau disebut dengan Sonal Mokjiki. Juga tangkisan dari samping tangan mengepal atau Anmaki. SD Lab School UNES komitmen untuk mendidik siswa-siswi yang cerdas dan multitalenta, salah satunya dengan pengembangan diri melalui ekstrakurikuler Taekwondo. Selanjutnya ada segudang prestasi dari cabang Taekwondo. Nova Rizky Rahman kelas 4A, juara 2 Kroyugi Prakadet Under 42 PA pada kejuaraan Taekwondo Kota Semarang di Gor Patriot Kodam Semarang tingkat Kota Semarang. Aidewa Ayu Sintia Saraswati Putri kelas 5A, juara 2 Kroyugi Prakadet Under 42 PI pada kejuaraan Taekwondo Kota Semarang di Gor Patriot Kodam Semarang tingkat Kota Semarang. Faik Muhammad Arsyad kelas 5A, juara 2 Kroyugi Prakadet Under 54 PA pada kejuaraan Taekwondo Kota Semarang di Gor Patriot Kodam Semarang tingkat Kota Semarang. Wow, hebat sekali, keren-keren semua atlet bela diri dari cabang Taekwondo. Kebanggaan Lab School UNES ini. Sukses selalu ya teman-teman, terima kasih banyak. Pendengar dan pemirsa, setelah ini masih dengan atlet bela diri loh. Kali ini dari LLC, Lab School Learning Center, SD Lab School UNES cabang pencak silat. Langsung saja kita panggilkan atlet pencak silat kebanggaan kita. Langit Kenzi Rafasya kelas 5B dan Haifa Akila Zahra kelas 6B.
Pencak silat adalah seni bela diri tradisional yang berasal dari Kepulauan Nusantara dan telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia. Pencak silat menggabungkan seni dan aktivitas fisik serta memiliki ciri khas gerakan yang elegan dan mematikan. Di SD Lab School UNES, pencak silat juga merupakan salah satu program unggulan dari Lab School Learning Center atau LLC. LLC pencak silat telah mencetak anak-anak yang berprestasi unggul mulai dari tingkat kota, provinsi, hingga nasional. Olahraga ini sangat diminati karena menggabungkan seni, bela diri, pendidikan mental dan kerohanian, serta persaudaraan. Saat berlatih, anak-anak diajarkan teknik dasar pencak silat seperti kuda-kuda, sikap pasang, pola langkah, pukulan, tendangan, tangkisan, dan lain-lain. Selain itu, anak-anak juga dilatih menerapkan nilai-nilai luhur seperti disiplin, keberanian, dan penghormatan. Jurus yang dikenalkan dalam latihan pencak silat di SD Lab School UNES antara lain jurus salam pagar nusa, SDA atau teknik pukulan dan tangkisan, jurus PSI, jurus serangan dorong, serta serangan toyor. SD Lab School UNES berkomitmen untuk mendidik siswa-siswi yang cerdas dan multitalenta, salah satunya dengan pengembangan diri melalui LLC pencak silat. Salam pagar nusa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Luar biasa sekali, keren banget loh. Pemirsa dan pendengar, atlet pencak silat kebanggaan SD Lab School ini juga memiliki segudang prestasi loh. Langit Kenzi Rafasya 5B, juara 1 pencak silat solo kreatif putra O2SN. Juara 1 pencak silat seni tunggal putra lomba O2SN SD. Juara 3 kategori laga kelas C putra usia dini 2 dalam Kejurnas Semarang Pencak Silat Open Championship SPOC yang diselenggarakan oleh Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Pengurus Kota Semarang. Haifa Akila Zahra kelas 6B, juara 1 kategori tanding kelas E usia dini kejuaraan tingkat daerah Pagar Nusa Provinsi Jawa Tengah. Juara 1 kategori tanding kelas E usia dini kejuaraan tingkat Karesidenan Pagar Nusa Karisedenan Semarang. Juara 1 solo kreatif kejuaraan nasional pencak silat Tugu Muda Championship. Wah, amazing, keren banget atlet-atlet tangguh dari SD Lab School UNES. Setelah ini ada spektakuler performance dari siswa berprestasi di bidang bahasa Inggris. Alright, ladies and gentlemen, please welcome English Poem by Najwa Kaira Wilda from Gate 6A. Ladies and gentlemen, today we gather not just to honor a figure from our history, but to celebrate a voice that broke to the silence of her time, a voice that continues to inspire us today.
That voice belongs to Raden Ajeng Kartini, a woman who dared to dream of a future where education, freedom, and equality were not just ideals but realities for all, especially for women. As we read this poem inspired by her spirit, let us remember that her fight was not just for the women of her time, but for all of us to live in the light of knowledge and to continue her legacy of hope and empowerment. The Light of Hope, inspired by the writings of R.A. Kartini. In the silence of the night, I dream of a world where women's voices gleam, where minds are free, no longer bound by chains unseen, yet all around. A flicker of hope, a gentle flame, that women too can start their claim. To learn, to lead, to rise and grow, to seek the truth they long to know. No more darkness, no more tears, for knowledge breaks the grip of fear. With every step, with every fight, we push forward into the light. O sisters, rise, let hearts be strong, for to us too the world belongs. Let education be our guide, in wisdom's light we shall abide. Wow, that's a wonderful, Najwa. I think you're very talented. And for you information, guys, Najwa has many achievements. Silver medalist for English grade 4 category in Mathlete Olympiad season 10 2023. Actually, I'm serious about the meaning of your poetry. Can you tell me? Yeah, sure. The poetry is about the importance of education for women. It's inspired by the book of R.A. Kartini. That's very cool. Meaning, well, I have last question for you. What is your hope in the future for your English skill, Najwa? I want to be a lecturer like my father. That's a very cool plan for the future. See you, Najwa. Thank you. Pendengar dan pemirsa, setelah ini ada drama bahasa Inggris yang tidak kalah spektakulernya loh. Langsung saja, please welcome The Little Red Riding Hood. Hello everyone, we are from SD Lab School UNES. We will tell you a story about Little Red Riding Hood. I am Safa as narrator. I'm Graciela as Little Red. I'm Al as the wolf. I'm Haider as the woodcutter. Let's enjoy it! Little Red Riding Hood lived in the wood with her mother. One day, Little Red Riding Hood went to visit her granny. She had a nice cake in her basket. On her way, Little Red Riding Hood met a wolf. Hello, where are you going? I'm going to see my grandmother. She lives in the house behind those trees. The wolf went to Granny's house and ate Granny up. He got into Granny's bed. A little later, Little Red Riding Hood reached the house. She looked at the wolf. Granny, what big eyes you have! All the better to see you with. Granny, what big ears you have! All the better to hear you with. Granny, what a big nose you have! All the better to smell you with. Granny, what big teeth you have! All the better to eat you with, Al. No, help, help! Anybody please help! A woodcutter was in the wood. He heard a loud scream and ran to the house. Hey, I heard a scream. Is anyone hurt? The wolf! The wolf ate my granny! Hey wolf, don't run! Stop!
Later, the woodcutter hit the wolf over the head. The wolf opened his mouth wide and shouted, and Granny jumped out. The wolf ran away, and Little Red Riding Hood never saw the wolf again. Dear friends, the moral of the story is, please beware of strangers. Thank you. Wow, that's really amazing, guys. And before we continue, let me tell you about achievement of our beloved friends. Haidar Adinata Bitarum, Class 5C, Gold Medalist of English Grade 5 in Mathlet Olympiad Season 13. Safaira Maheswari, Class 5B, the winner of English Grade 5 competition in Knowledge Challenge by CV Side Event Organized. Gracela Masayu Jesslyn Maheswari, Class 5A, silver medalist in English Level 3 in Grand Final Math, Science, and English competition by Chanakya Ekadanta Olympiad in National Level 2024. Alfarizi, Class 6B, the winner of English competition to celebrate Heroes Day in Semarang. Okay, wow, that's so amazing, guys. I'm sure all of you want to know how they can get out of your achievement. When did you start studying English? I studied English since kindergarten. How about you? I'm since kindergarten too. Since I was 3rd grade. I studied since kindergarten. Next, my second question. Why do you like English? Because I can use it in my daily life. How about you? Because it's so fun. And you? Because it's super fun. I like it. Because it's fun to learn. Wow, that's great. Now my third question. What is your hope for the future with your English? I hope my English skills will help perform well in any situation. I hope that I can speak to friends in another country. And you? I want to study in the United Kingdom. That's the last person. I hope to study abroad with my English. Okay, thank you guys. See you again. Baiklah, untuk selanjutnya prestasi yang sangat membanggakan bahkan sampai di kaca internasional loh dari cabang coding. Welcome to Robots. The future is now. Today we're talking about Perseverance, NASA's rover that landed on Mars in 2021. Its mission is to study Mars's geology, potential of technology to change both space exploration and how we approach challenges on Earth. Well, that's all. See you in the shooter. Wow, luar biasa sekali ya. Kalandra Dastan Aristo, Kelas 5C. Peraih Diploma of the First Degree in the nomination My Book of the Indonesian National Selection State pada the 8th International Scratch Creative Programming Olympiad. Apa sih yang kamu sukai dari belajar coding? I like that I can basically make anything that I want with coding. Sejak kapan kamu suka belajar coding? I started learning coding when I was around 8 years old. Apa sih hal tersulit yang pernah kamu hadapi saat coding dan bagaimana kamu mengatasinya? The hardest thing about coding was probably fixing bugs, but I got over that by trying over and over again until I got good at it.
Apa mimpi yang ingin kamu wujudkan melalui coding ini? My dream is to one day make my own popular game. Apa sih proyek coding terhebatmu yang berhasil kamu buat? Ceritakan tentang itu. My best project, I think my best project is the history of trains because I won the 8th National Indonesian Unscratch Creative Programming Olympiad because of it. Pendengar dan pemirsa, setelah ini masih ada siswa berprestasi di bidang coding, yakni Al-Kausar Muhammad Fadi kelas 6A. Peraih diploma of the third grade in the nomination know-how of the Indonesian Nation. Lalu di akhir kuis pemain akan mendapatkan skor sesuai dengan jumlah soal yang dapat dikerjakan. Melalui kegigihannya, Al-Kausar meraih juara 3 nasional coding dan 10 besar coding tingkat internasional. Semoga prestasi Kausar dapat menginspirasi teman-teman semua. Halo pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Semarang. Bagaimana nih? Saat menakjubkan kan dan membanggakan sekali bukan? Prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh siswa-siswi SD Lab School UNES. Semoga bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman ya. Pendengar dan pemirsa, tak dirasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak sudah menyaksikan kami. Sampai jumpa lagi ya di lain kesempatan. Saya Karel dari kelas 5B SD Lab School UNES. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila kesalahan dari tutur kata saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.